contoh soal yang tadi, ternyata itu ada pola hubungannya loh. Nah, pola hubungannya dapat kita lihat bahwa tadi contoh soal yang pertama, 2 dibagi 1/4 itu sama dengan 8 ya tadi itu. Nah, 8 itu didapat dari 2 dikali 4, terus dibagi 1, sama dengan 2 dikali 4/1. Yang mana kita lihat di sini, tanda pembagian ini berubah menjadi tanda perkalian. Nah, berarti konsepnya nanti apabila ada pembagian maka akan berubah menjadi perkalian. Terus di sini tadinya 1/4 jadi 4/1. Nah loh, kebalikan. Nah berarti nanti konsepnya akan kita itu akan merubah pembilang menjadi penyebut. Nah begitupun dengan contoh soal yang kedua dan yang ketiga sama. Nah dari pola hubungan yang terbentuk merupakan kunci yang harus kalian ingat, yaitu apabila ada bilangan asli yang dibagi dengan pecahan biasa, maka pembagiannya itu berubah menjadi perkalian, tetapi pecahannya dibalik atau pecahan yang dibaginya itu dibalik antara penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, atau dalam bentuk matematikanya kita dapat menuliskan A, kita misalkan A ya, bilangan aslinya, terus dibagi B per C. B per C itu merupakan pecahan tadi, pecahan biasa tadi. Nah, sama dengan A dikali C per B. Nah, kalian harus ingat nih konsep ini ya. Baik, untuk lebih paham tentang konsep ini, kita lanjut ke contoh soal. Nah, next. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal. Kalian kerjakan dengan konsep atau rumus yang telah Ibu berikan tadi. Di sini ada 4 dibagi 3/2. Pertama-tama kita ubah dulu, pertama-tama kita lihat dulu nih, 4 itu kan merupakan bilangan asli. Bilangan asli ini kita biarkan dulu, atau jangan diubah sama sekali ya, karena bilangan asli ini merupakan bilangan pembagi. Nah, kemudian setelah itu kita lihat nih, kita ubah bentuk atau bentuk pecahan, bentuk pembagi ini diubah ke dalam tanda perkalian. Jadi kita ubah tanda pembagian ini menjadi tanda perkalian. Kemudian setelah itu kalian tukarkan posisi pembilang dan penyebut pada pecahan pembagi. Nah, ini kan merupakan bilangan yang dibagi ya. Karena ini bilangan yang dibaginya pecahan, maka disebut pecahan pembagi. Nah, kita kan di sini bilangan pembilangnya itu 3. Nah, kita tukarkan posisinya. 3 itu menjadi penyebut dan 2 itu menjadi pembilang. Sehingga kalau sudah begini, kita tinggal kalikan. Tadi seperti konsep yang tadi bahwa kalau sudah begini, kita tinggal kalikan A kali C per B. Di mana A-nya itu 4 dan C-nya itu 2. Nah, terus dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 8/3. Terus contoh yang kedua, ini sama ya. Kita ubah dulu tanda pembaginya menjadi tanda perkalian. Kemudian kita tukarkan penyebutnya menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Sehingga didapatlah hasil 5 dikali 3 dibagi 1. 5 dikali 3 berapa anak-anak? 15 ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 dibagi 1/3 itu sama dengan 15. Nah, sampai sini paham? Paham, Ibu. Kalau paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh, di sini Ibu mempunyai latihan soal nih. Latihan soalnya nomor 1 itu konsepnya sama yang contoh soal yang tadi, jadi Ibu akan PR-kan ke kalian ya.
karena soal ini gampang. Nah, untuk soal nomor 2 kita bahas bareng-bareng ya. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 kg gula yang akan dibuat kue. Masing-masing resep kue memerlukan 1/4 kg. Berapa banyak resep yang dapat dibuat oleh Ibu jika masing-masing resep memerlukan gula 3/4 kg? Berapa banyak resep kue yang dapat dibuat oleh Ibu? Nah, caranya kita ubah dulu bentuk soal cerita ini ke dalam bentuk matematika. Nah, tadi kan diketahui bahwa Ibu membuat 2 kg gula, mempunyai 2 kg gula yang akan dibuat kue. Berarti gula diketahui, gula yang dipunyai Ibu sama dengan 2 kg. Nah, terus masing-masing resep kue tersebut memerlukan 1/4 kg. Berarti 2 dibagi 1/4 sama dengan berapa ya? Kita selesaikan dulu permasalahan yang ini ya. Nanti kalau udah dapat kita lanjut ke yang diketahui selanjutnya. Nah, 2 dibagi 1/4 itu menggunakan konsep yang tadi bahwa pembagi itu harus diubah dahulu ke dalam bentuk perkalian. Nah, terus si pembaginya ini, pecahan pembaginya ini, kita tukarkan posisinya, yang tadinya pembilang jadi penyebut, dan yang tadinya penyebut jadi pembilang. Jadi, ini tuh dapat Ibu tulis 2 dikali 4/1. Nah, 2 dikali 4 dibagi 1, hasilnya itu sama dengan 8 ya, anak-anak. Nah, berapa banyak resep yang dapat dibuat oleh Ibu jika masing-masing resep itu memerlukan gula 3/4 kg. Nah, sekarang kita lihat nih, 8, kita udah dapat 8 ya, 8 dikali 8 jadi masing-masing kue memerlukan 1/4 kilogram gula. Berapa banyak resep yang dapat dibuat oleh Ibu? Nah, berarti dari 1/4 kilogram ini dapat dibuat 8 kue. Namun, jika masing-masing resep memerlukan 3/4, maka kita tinggal membagi 2 dibagi 3/4. 2 dibagi 3/4 sama seperti penyelesaiannya seperti tadi, yang mana pembaginya ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Kemudian pecahan biasanya kita tukarkan posisinya, yang tadinya pembilang jadi penyebut dan yang tadinya penyebut jadi pembilang, sehingga didapatlah hasil 2 dikali 3/4. Nah, 2 dikali 4 berapa anak-anak? 8, Ibu. 8. Nah, untuk 3-nya tetap ya. Untuk penyebutnya tetap. Jadi, banyak resep kue yang dapat dibuat oleh Ibu yaitu 8/4 atau sama dengan 2 ya, karena ini bisa disederhanakan. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Tuh. Next. Nah, Ibu akan, tadi kalian udah belajar tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, kali ini Ibu akan membahas pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soal berikut. Next.
Nah, di sini Ibu punya contoh soal, yang mana Ibu mempunyai 3/4 roti yang akan diberikan kepada dua anaknya, yang masing-masing harus mendapat roti yang sama banyaknya. Maka maka setiap anak itu akan mendapat berapa bagian ya? Nah, kita dapat menggunakan media gambar ini ya. Kita anggap gambar ini merupakan roti. Nah, si ibu ini mempunyai 3/4 roti. Artinya ibu ini telah memakan 1/4-nya, sehingga tersisalah 3/4 roti. Nah, anggap yang diarsir ini merupakan 3, terus 3 dari per 4. Terus permasalahan di atas dapat dibuat ke dalam bentuk matematikanya itu menjadi 3/4 bagi 2 ya. 3/4 itu dari 3/4 roti yang ibu punya, terus 2-nya itu banyak jumlah anak yang akan dibagikan roti oleh ibu. Nah, kita lihat nih kira-kira berapa banyak sih dari 3/4 bagian roti tersebut yang dapat dibagikan kepada kedua anaknya dengan sama banyak. Nah, caranya kita bagi roti ini menjadi dua bagian. Nah, bagian ini kita bagi 2, terus bagian ini kita bagi 2, terus yang bagian ini kita bagi 2, terus yang bagian ini kita bagi 2 ya. Nah, sehingga didapatlah hasil. Jadi roti ini terdapat 8 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan setiap anaknya itu mendapatkan 3/4, berarti 1, 2, 3, 4. Yang anak kedua 1, 3, 4. Nah, sehingga dari gambar ini tampaklah bahwa bagian dari masing-masing anak adalah mendapatkan 3 bagian dari 8 bagian. Atau dapat ditulis 3/4 dibagi 2 itu sama dengan 3/8. Jadi, setiap anak itu mendapatkan 3/8 bagian roti ya. Nah, dari contoh soal di atas, kita dapat mengambil kesimpulan atau mengambil pola. Nah, apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli, maka pembilang dari pecahan tersebut tetap, atau pecahan tersebut ini tetap ya, nggak dibalik ya kayak tadi. Nah, sedangkan penyebutnya dikalikan dengan bilangan asli itu. Nah, ini B-nya dikalikan dengan C. Atau dalam kata lain nih, A per B dibagi C itu sama dengan A per B dibagi C/1. Loh, dari mana Bu C/1? Ingat ya, bahwa bilangan asli apabila dibentuk ke dalam pecahan biasa, hasilnya itu pasti per 1. Jadi Ibu dapat menulisnya C/1. Nah, kalau sudah gini, tinggal kalikan A per B dikali. Nah, ingat konsep yang tadi, bahwa ketika bilangan yang dibagi itu si pembilang dan penyebutnya itu harus dibalik. Yang tadinya C/1 dibalik menjadi 1/C. Atau dapat Ibu tulis kembali, A dikali 1 kan A ya. Terus B dikali C itu sama dengan B kali C. Jadi bentuk dari A per B dibagi C ini sama dengan A per B dikali C. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, kita beralih kepada contoh soal nih. Ibu punya contoh soal. Contoh soalnya di sini 4 per 3 dibagi 2. 4 per 3 dibagi 2 itu sama dengan 4 per 3 dibagi 2/1. Ingat, tadi bilangan asli itu ke dalam bentuk pecahan biasa dulu ya. Kemudian diubah tanda baginya menjadi tanda kali. Terus si bilangan pembaginya itu, yang mana ini 2, 2/1, ditukarkan. Yang tadinya penyebut jadi pembilang. Jadi 4 dikali
4/3 dikali 1/2 itu sama dengan 4/6. 4-nya didapat dari 4 dikali 1, dan 6-nya didapat dari 3 dikali 2. Nah, untuk soal nomor 2, di sini ibu mempunyai setengah batang coklat yang akan diberikan kepada ketiga anaknya. Nah, dari masing-masing anak itu harus mendapatkan coklat yang sama banyak. Maka coklat yang dapat diterima setiap anaknya adalah, nah kita dapat menuliskan yang diketahuinya dulu ya. Di sini ibu mempunyai setengah batang coklat. Terus coklatnya itu akan diberikan kepada 3 anaknya. Sehingga dari pernyataan yang diketahui ini, kita dapat mengubah ke dalam bentuk matematikanya menjadi 1/2 dibagi 3. Nah, sama seperti pengerjaan contoh soal sebelumnya, kita tinggal pertama-tama kita jangan ubah terlebih dahulu ya, yang 1/2-nya. Mengapa? Karena ini merupakan bilangan yang pembagi. Nah, lalu kita ubah bentuk pembagi ini menjadi bentuk perkalian, berarti 1/2 dikali, nah 3/1-nya tadi, ingat 3/1 itu kalau diubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 3/1. Nah, setelah itu kita mengalihkan nih, mengubah dulu 3/1 itu menjadi kebalikannya, pecahan kebalikannya itu 1/3, sehingga nanti didapat hasil 1/2 dikali 1/3. Hasilnya sama dengan 1/6. Jadi bagian coklat yang diterima oleh masing-masing anak yaitu 1/6 bagian. Next. Nah, Ibu langsung ke pembahasan yang ketiga ya, tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Untuk memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini contoh soalnya, kakak mempunyai 3/4 meter pita yang akan dibuat hiasan. Dan setiap hiasan itu memerlukan 1/4 meter pita. Hiasan yang dapat dibuat ada sebanyak, nah dalam kalimat matematikanya itu kita dapat menuliskan 3/4 dibagi 1/4. Nah, Ibu di sini memisalkan pita tersebut dengan gambar ini ya. Perhatikan, 3/4, jadi jadi gambar kotak yang diarsir ini mewakili 3 bagian dari 4 bagian, yang mana satu bagiannya itu mempunyai ukuran 1/4 nih, 1/4 ya, masing-masing kotak itu 1/4. Nah, 1/4 itu menjadi satu hiasan, terus 1/4 yang lainnya satu hiasan, dan seterusnya. Jadi di gambar ini ternyata terdapat 3 hiasan yang dapat dibentuk dari pita 3/4 meter pita tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa 3/4 dibagi 1/4 itu sama dengan 3. Atau kalian dapat menyelesaikannya dengan tadi dengan konsep sebelumnya ya, yang mana si pembagi ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian, dan bilangan pembagi ini kita tukarkan posisinya, yang tadinya penyebut jadi pembilang, yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Sehingga didapatlah hasil 3 dikali 4 sama dengan 12, dan 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, 12/4 ini dapat kita sederhanakan, hasilnya menjadi 3. Jadi sama aja ya, mau menggunakan media gambar atau mau dikalikan langsung, hasilnya pasti akan tetap sama. Next. Nah, dari uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa A/B dibagi C/D itu sama dengan A/B dikali D/C. Nah, ini konsepnya ini sama dengan konsep sebelumnya, yang mana pembaginya itu diubah dulu ke dalam bentuk perkalian, dan si
dan si angka pembaginya ini, angka yang dibaginya ini ditukarkan posisinya, yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang, sehingga didapatlah hasil A per B dikali D per C. Nah, untuk memahami konsep ini, kita akan terapkan ke dalam contoh latihan soal. Nah, Ibu di sini akan mengerjakan satu soal aja ya. Nanti soal yang lainnya kalian kerjakan di rumah. Nah, di sini ada 5 per 6 dibagi 3 per 4. Nah, 5 per 6 tadi itu merupakan, kita misalkan A per B, seperti konsep yang tadi. Terus 4 per 3-nya itu merupakan C per D. Nah, tadi dari konsep tadi kita peroleh bahwa 5 per 4 5 per 6 itu sama dengan 5 per 6 dibagi 4 per 3 itu sama dengan 5 per 6 dikali, nah si bilangan yang dibaginya ini kita tukarkan posisinya, yang tadinya pembilang jadi penyebut. Jadi di sini penyebutnya 3 dan pembilangnya menjadi, nah di sini penyebutnya itu kan 3. Nah, kita tukarkan, kita naikkan ke atas menjadi pembilang. Jadi 3, terus pembilangnya kita turunkan ke bawah. Jadi 4. Jadi 5 per 6 dikali 3 per 4. Nah, setelah ini kita dapat langsung mengalikannya, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, ini 5 kali 3, hasilnya berapa? 11. Terus penyebutnya 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ibu bisa membagi kedua bilangan ini dengan 3. Hasilnya menjadi 5 per 8. Nah, kalau sudah sederhana begini tidak dapat dibagi, maka itulah hasilnya. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk soal berikutnya Ibu akan PR-kan ya, jadi kalian harus mengerjakannya di rumah dan Ibu akan periksa hasil kerja kalian minggu depan. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu kembalikan lagi kepada Ibu Rina selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Rena Raniawati yang telah memaparkan materinya. Wah, sangat ini ya, cukup pusing ya anak-anak. Biar nggak pusing, ayo kita meregangkan dulu ya otot-ototnya semuanya. Coba tangannya ke atas. Biar nggak pegel gitu kan, udah pusing barusan mikir banyak gitu, pembagian perkalian, wah sangat pusing ya. Gerakin tangannya biar nggak pusing, biar nggak pegel ya. Oke, Ibu ada satu games nih biar nggak terlalu pusing ya. Kalian ikutin apa kata Ibu. Ini Ibu akan kasih tahu clue-nya dulu ya. Yang pertama itu, kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau Ibu bilang malam, jangan bertepuk tangan ya. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Oke, ikuti ya semuanya ya. Ibu bilang pagi, siang, sore, malam. Oke, baik. Sekali lagi ya. Siang, sore, pagi, siang, malam. Baik, udah sangat ini ya, udah bisa semua. Oke, karena udah peregangan mungkin ya, udah bisa mengikuti lagi pembelajaran selanjutnya, karena di sini kita belum selesai nih, masih ada materi selanjutnya
yaitu masih ada pembagian pecahan campuran dan desimal yang akan disampaikan oleh Ibu Resma Aulia Rahma. Kepada Ibu Resma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rina yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembagian pecahan campuran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resma Ali Aulia Rahma. Anak-anak bisa memanggil saya dengan panggilan Bu Resma. Sebelum kita memasuki tentang pembagian dari pecahan campuran, kita harus mengetahui bagaimana cara menentukan kebalikan dari pecahan campuran. Bagaimana sih cara untuk menentukan kebalikan dari pecahan campuran itu? Yang pertama, pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian dicari kebalikannya. Contoh, 3/1/2 ini kan merupakan pecahan campuran. Kita akan merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu dengan 3 dikali 2 ditambah 1/2. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 1, 6 ditambah 1, 7. 7/2. Cara ini sudah dijelaskan ya sebelum pada pertemuan sebelumnya. Kebalikan dari 7/2 adalah 2/7. Kita cari nih kebalikan dari bentuk pecahan biasa ini. 7/2. Kalau dibalik jadi gimana ya? Berarti jadi 2/7. Jadi kebalikan dari 3/1/2 ini adalah 2/7. Harus diingat ya, cara untuk menentukan kebalikan dari pecahan campuran. Pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 3/1/2 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7/2. Kemudian dicari kebalikannya. Kita cari kebalikan dari 7/2 ini. Tinggal dibalik. 2/7. Baik, yang selanjutnya yaitu memasuki materi yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Tentunya kalian udah tahu ya, anak-anak, bagaimana bentuk bilangan asli dan bagaimana bentuk pecahan campuran. Bentuk bilangan asli itu seperti ini, 6. Kalau pecahan campuran itu seperti ini, 1/4. Selanjutnya bagaimana sih cara untuk menentukan atau mencari pembagian dari bilangan asli dengan pecahan campuran? Caranya yang pertama yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Kita masuk ke dalam contoh pertama. Di sini terdapat 6 dibagi 1/4. Di mana 6 ini merupakan bilangan asli dan 1/4 ini merupakan bilangan campuran. Penyelesaiannya yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Di mana di sini pecahan campurannya? Pecahan campurannya kan ini ya, 1/4. Berarti 6 dibagi. Nah, 1/4 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 1 dikali 4, 4. 4 ditambah 1, 5. 5/4. Jadi seperti ini. 6 dibagi 5/4. Sama dengan, kemudian cara keduanya. Tadi kan pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, ini sudah kita lakukan. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. 6 dikali, nah kita berhenti dulu sampai sini. Lanjut ke sini. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Berarti kita harus mencari nih, kebalikan dari bilangan kedua ini, bilangan 5/4 ini, kebalikannya apa sih? 4/5, benar. 6 dikali 4/5, sama dengan 6 dikali 4/5. 6 kali 4 ini kan 24. 5
ini dikali 1, 5. Sama dengan kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Menjadi 4/5. Oke, yang selanjutnya contoh kedua. Memasuki contoh soal latihan. Ibu membeli beras 30 kg. Setiap hari, ibu menanak nasi untuk keluarganya sebanyak 1,5 kg. Berapa hari beras tersebut dapat memenuhi kebutuhan ibu? Jadi ibu membeli beras 30 kg, totalnya ya, ada 30 kg. Setiap hari ibu memasak nasi untuk keluarganya sebanyak 1,5 kg. Berapa hari beras tersebut dapat memenuhi kebutuhan ibu? Yang ditanya itu berapa hari beras tersebut dapat memenuhi kebutuhan ibu. Maka penyelesaiannya yaitu kita coba dengan menggunakan konsep pengurangan berulang. Setiap hari, ibu menanak nasi 1,5 kg dari 30 kg beras yang ada. Dalam kalimat matematika dapat dilakukan dengan cara pengurangan berulang, yaitu 30 dikurangin 1,5, dikurangin 1,5, dikurangin 1,5, sampai menghasilkan 0, sampai 30 ini habis. Ternyata setelah dikurangin 1,5 sampai menghasilkan 0, ada 20 kali pengurangan yang terjadi. Jadi, 30 kg beras tersebut dapat memenuhi kebutuhan nasi untuk 20 hari. Selanjutnya, yaitu pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli dapat diselesaikan dengan cara berikut. Cara untuk menyelesaikan pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli itu yang pertama, yaitu pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Cara ini harus diingat ya anak-anak, karena ini dipakai untuk semua model pembagian pecahan campuran. Masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada 1/4 dibagi 8. Di sini kan pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Pecahan campurannya itu yaitu 1/4. Bilangan aslinya yaitu 8. Maka cara menyelesaikannya yang pertama, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. 1/4 diubah menjadi pecahan biasa itu jadinya berapa sih? 1 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5/4. Berarti pecahan biasa dari 1/4 itu yaitu 5/4. Dibagi 8. Cara yang selanjutnya itu bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Di sini kan masih bentuk pembagian, maka kita akan mengubah menjadi bentuk perkalian. 5/4 dibagi 8. 8 ini kan sama dengan 8/1. Jadi 5/4 dibagi 8/1. Sama dengan 5/4 dikali, nah kita lihat lagi selanjutnya, kalikan bilangan pertama dengan kebalikan bilangan kedua. Kebalikan bilangan kedua, yang mana sih bilangan keduanya? Bilangan keduanya kan yang ini ya, yang 8/1 ini. Kalau kebalikan dari 8/1 itu berapa? Iya, benar, 1/8. 5/4 dikali 1/8. 5 dikali 1, 5. 4 dikali 8, 32. Jadi hasil dari 1/4 dibagi 8 sama dengan 5, 3/2. Dapat dipahami anak-anak? Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu contoh yang kedua tentang soal cerita. Seorang ibu mempunyai 3 orang anak putri. Ibu ini bermaksud membagikan selai kain sutra yang panjangnya 9,2/3 meter. Masing-masing putrinya memperoleh panjang yang sama. Tentukanlah panjang masing-masing kain tersebut.
Berarti di sini kan seorang ibu mempunyai 3 orang anak putri. Berarti ibu ini mempunyai 3 anak perempuan. Ibu ini bermaksud membagikan sehelai kain sutra. Berarti ibu ini punya kain sutra yang panjangnya 9,2/3 meter. Masing-masing putrinya memperoleh panjang yang sama. 3 anak si ibu yang punya kain tadi, harus memperoleh panjang yang sama dari 9,2/3 meter ini. Tentukanlah panjang masing-masing kain tersebut. Cara mengerjakannya yaitu panjang kain yang diperoleh masing-masing putrinya adalah panjang seluruh kain dibagi dengan jumlah putri, yaitu 3. Panjang seluruh kainnya itu kan 9,2/3. Nih, 9,2/3 dibagi dengan jumlah putri, yaitu 3. Jumlah putrinya ada 3, berarti 9,2/3 dibagi 3. Cara mengerjakannya seperti yang contoh-contoh yang sebelumnya, yaitu kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 9 dikali 3 ditambah 2, itu 29/3. Dibagi 3 ini kan sama dengan 3/1. Berarti 29/3 dibagi 3/1 sama dengan 29/3 dikali. Nah, karena kan cara selanjutnya kita rubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. 29/3 dikali. Nah, selanjutnya bilangan kedua ini kita balik. 3/1 itu kebalikannya apa sih? 1/3. 29/3 dikali 1/3 sama dengan 29 kali 1, 29. 3 dikali 3, 9. Hasilnya itu 29/9. Kita rubah ke bentuk pecahan campuran. Kalau misalnya hasilnya ini masih bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau hasilnya bisa kita rubah ke bentuk pecahan campuran, kita rubah ke bentuk pecahan campuran. Kita sesuaikan dengan soalnya saja. 29/9 sama dengan 32/9. Jadi, panjang kain sutra yang diterima oleh masing-masing putri ibu tersebut adalah 32/9 meter. Jadi, 3 orang anak ibu ini tadi masing-masingnya dapat 32/9 meter. Ini didapat dari mana? Didapat dari pembagian sepanjang kain dengan jumlah putrinya. Dapat dipahami anak-anak? Baik, yang selanjutnya pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran, sekarang kita mempelajari tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Bagaimana sih cara untuk mencari pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran ini? Caranya yaitu yang pertama, masing-masing pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian. Gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Caranya masih sama dengan cara-cara yang sebelumnya ya. Kita langsung saja masuk contoh yang pertama. 2/3/4 dibagi 1/5. Ini kan 2/3/4 ini kan bentuk pecahan campuran ya. 1/5 ini juga merupakan pecahan campuran. Bagaimana sih cara untuk menyelesaikan soal ini? Caranya yaitu masing-masing pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Karena di sini ada 2 pecahan campuran, berarti kita dua-duanya harus diubah menjadi pecahan biasa ya. 2/3/4 diubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 3, 11. 11/4. Lanjut bilangan yang keduanya. 1 dikali 5, 5. 5 ditambah 1, 6. 6/5. 11/4 dibagi 6/5. Ini nilainya sama ya dengan ini. Hanya beda bentuknya saja. Kemudian bentuk pembagian diubah menjadi bentuk perkalian.
Di sini kan masih bentuk pembagian. Kita harus ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi 11/4 dikali. Nah, kita berhenti dulu nih sampai sini. Lihat dulu cara yang selanjutnya. Gantilah bilangan pembagi dengan kebalikan bilangan kedua. Bilangan keduanya itu kan 6/5 ya. Kebalikan dari 6/5 itu berapa anak-anak? Iya, benar. 5/6. 11/4 dikali 5/6 sama dengan 11 dikali 5, 55. 4 dikali 6, 24. Jadi 55/24. Kita kalau misalnya ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Kalau bisa dirubah menjadi pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan campuran. 55/24 sama dengan 27/24. Ini adalah bentuk pecahan campurannya. Yang selanjutnya, contoh kedua. Baik anak-anak, yang selanjutnya itu contoh kedua tentang soal cerita ya. Pak Ahmad membeli minyak goreng dengan jerigen besar seberat 7,5 liter, 7,1/2 liter. Ia akan menjual kembali menjadi beberapa botol yang masing-masing berisi minyak dengan berat 1,5 liter. Berapa banyak botol yang harus disediakan? Di sini kan Pak Ahmad membeli minyak goreng dengan jerigen besar sebesar 7,5 liter. Berarti total minyak yang dibeli itu kan 7,5 liter, 7,1/2. Terus Pak Ahmad ini mau jual lagi nih si minyak ini dengan berat masing-masingnya tuh 1,5 liter beratnya. Kira-kira ada berapa banyak botol yang harus disediakan? Jadi ada berapa banyak botol yang bakal dijual sama Pak Ahmad? Cara penyelesaiannya yang pertama 7,1/2. 7,1/2 ini kan dari seluruh minyak yang dibeli Pak Ahmad. Jadi seluruh minyak yang dimiliki oleh Pak Ahmad, 7,1/2 dibagi 1/2. 1/2 ini kan akan dijual. Jadi beberapa botol dijual menjadi beberapa botol yang tiap-tiap botolnya itu memiliki berat 1,5 liter. Jadi 7,1/2 dibagi 1/2. Sama dengan cara yang pertamanya, ingat, cara yang pertamanya yaitu kita rubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini karena dua-duanya pecahan campuran, jadi dua-duanya kita rubah menjadi pecahan biasa. 7 dikali 2, 14. 14 ditambah 1, 15/2. 1 dikali 2, 2. 2 ditambah 1, 3. 3/2. Jadi di sini 15/2 dibagi 3/2 ini nilainya sama dengan 7, 1/2 dibagi 1, 1/2. Akan tetapi bentuknya saja yang berbeda ya. Lanjut, cara yang selanjutnya itu kita rubah bentuk pembagian menjadi bentuk perkalian. 15/2 dikali. Nah, cara selanjutnya kan kita balik bilangan kedua ini. Berarti bilangan kedua ini kan 3/2 ya. Kita balik jadi 2/3. 15/2 dikali 2/3. 15 dikali 2, 30. 2 dikali 3, 6. Berarti sama dengan 30/6. Ini masih bisa disederhanakan. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi, banyak botol yang harus disediakan sebanyak 5 botol. Jadi, Pak Ahmad ini akan menjual 5 botol minyak yang masing-masing botolnya itu mempunyai berat 1,5 liter. Mudah kan, anak-anak? Alhamdulillah, kalau begitu materi tentang pembagian pecahan campuran ini udah selesai. Di sini ada beberapa latihan untuk kalian kerjakan di rumah agar wawasan kalian tentang pembagian pecahan campuran ini lebih luas dan kalian lebih memahami materi tentang pembagian pecahan campuran ini. Dikerjakan ya, jangan lupa.
Yang selanjutnya yaitu pembagian desimal. Ada yang ingat bentuk bilangan desimal itu yang gimana? Iya benar. Yang ada koma-komanya ya. Kalau gampangnya untuk mengingat itu, yang ada koma-komanya. Yang pertama yaitu kita akan mencari pembagian desimal dengan bilangan asli. Contoh, Bisma membeli 140,4 meter pita untuk membuat kerajinan bunga yang terbuat dari pita. Bisma akan membuat 8 bunga dari 140,4 meter pita itu dengan ukuran yang sama. Berapa panjang pita yang dibutuhkan untuk satu buah bunga? Jadi Bisma ini punya pita 140,4 meter. Dia beli pita 140,4 meter. Terus dia mau membuat 8 buah bunga. 8 buah bunga yang mana satu bunganya itu akan membutuhkan berapa panjang pita. Nah, itu yang kita cari ya, anak-anak. Berarti cara untuk menyelesaikannya itu panjang pita dikurangin panjang pita sama dengan 140,4 meter. Bunga yang dibutuhkan 8 buah. Nah, yang ditanyakan panjang pita untuk satu bunga. Nah, jadi satu bunga itu tuh butuh berapa meter pita sih? Nah, gitu ya. Jadi cara untuk menjawabnya yaitu kita menggunakan pembagian dengan cara bersusun yang sebelumnya kalian pernah pelajari di kelas 3. Nah, pembagian bersusun ini kan kalian udah pernah pelajari nih di kelas 3. Cuma bedanya ini bentuknya itu bentuk desimal, bilangan desimal ya. Untuk dapat menyelesaikan soal, kita perlu membagi 140,4 dengan 8. Nah, coba lihat di gambar ini ya. 140,4 dibagi 8. Caranya yang pertama, sama seperti cara pembagian bersusun seperti biasanya, yaitu 14, 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 ini kan nggak bisa ya. Jadi kita ambil 2 angka. 14 dibagi 8 sama dengan 1. Yang mendekati 8 kali berapa sih? Yang mendekati 14 itu 8 dikali 1. Tulis satunya di sini. 1 dikali 8 sama dengan 8. 14 dikurangi 8 sama dengan 6. 6 dibagi 8, oh nggak bisa ya. Nah, berarti kita turunin 0 ini ke bawah. Angka selanjutnya ke bawah. Jadi ada 60. 60 dibagi 8. 8 kali berapa sih yang mendekati 60? 8 dikali 7. Tulis 7-nya di sini. 7 dikali 8, 56. 60 dikurangin 56 sama dengan 4. 4 dibagi 8, oh nggak bisa ya. Berarti harus turun angka selanjutnya, yaitu angka 4. Jadi ada 44. 44 dibagi 8, yang mendekati yaitu 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. 44 dikurangi 40, 4. 4 dibagi 8 ini kan nggak bisa ya. Nah, jadi turun lagi angka selanjutnya, 0. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 dikali 8 sama dengan 40. 40 kurangin 40 sama dengan 0. Nah, di sini kan tadi sebelumnya ada angka 1755. Nah, gimana untuk menentukan tanda koma ini? Kita lihat pada soal ada berapa angka di belakang koma. Nah, di sini kan ada 1, 2. Nah, 2 angka di belakang koma. Jadi, di hasil juga kita akan nulis 2 angka di belakang koma. 1, 2. Jadi, 17,55. Ini hasilnya ya. Nah, letakkan tanda koma pada hasil bagi lurus dengan tanda koma yang dibagi. Nah, lurus ya. Tuh. Ya, atau maksudnya gini, 2 angka di belakang koma berarti ini juga 2 angka di belakang koma. Bagilah seperti pembagian bilangan cacah. Lalu jika sudah mendapat hasilnya, periksalah kembali untuk memastikan bahwa jawaban itu benar dengan cara mengkalikan hasil dengan bilangan bulat membagi. Nah, berarti hasilnya tadi kan 17,55 nih. Kita tuh mau membuktikan apakah jawaban kita ini udah benar atau belum. Nah, caranya itu kita kalikan lagi dengan ini.
Nih, 17,55 dikali 8. 5 dikali 8, 0. 4, maksudnya 40. Ditulisnya 0 di sini disimpan 4. Ingat ya, 4. 5 dikali 8, 40. Ditambah 4, 44. Tulis 4. Di sini simpan lagi 4. 8 kali 7, 56. 56 ditambah 4, 60. Tulis 0. Simpan di sini ada 6. 8 dikali 1, 8. 8 tambah 6, 104, 14. Jadi hasilnya yaitu 17,55 dikali 8, 140,40. Coba lihat ke sini. Nih, sama kan ya? Berarti jawaban kita udah benar. 17,55 ini benar jawaban dari 140,40 dibagi 8. Jadi, panjang pita yang dibutuhkan Bisma untuk membuat satu bunga adalah 17,55 meter. Ini 17,55 meter ini. 17,55 meter ini untuk satu bunga saja ya. Apakah dapat dipahami anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki materi tentang pembagian desimal dengan desimal. Pembagian desimal dengan desimal dapat diselesaikan dengan mengubahnya menjadi pembagian pecahan biasa. Selain itu, membaginya dengan bersusun pendek juga dapat digunakan untuk memperoleh hasil desimal dengan desimal. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh berikut. Contoh dengan cara bersusun. Nah, ini kita akan mencari pembagian desimal dengan desimal menggunakan cara bersusun. Yang pertama di sini ada 3,5 dibagi 1,4. Pertama, kedua desimal sama-sama dikalikan dengan 10 karena memiliki satu angka di belakang koma. Nah, 3,5 ini kan ada satu angka di belakang koma. Nih, yang 5 ini satu angka di belakang koma. Jadi kita kalikan dengan 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, berarti kita kalikan dengan 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti kita kalikan dengan 1000. Pintar. Terus di sini ada 1,4. Sama juga kita kalikan dengan 10, karena ada satu angka di belakang koma. Baik, 3,5 dikali 10 sama dengan 35. Hilang, jadi hilang komanya. 1,4 dikali 10 sama dengan 14. Kemudian, lakukan pembagian bersusun seperti yang dipelajari sebelumnya. Seperti ini ya, anak-anak. 35 dibagi 14. 3 dibagi 14 kan nggak bisa ya. Jadi 35 dibagi 14. 14 kali berapa sih yang mendekati 35? 14 dikali 2. 2 kali 14 itu 28. 35 dikurangi 28 sama dengan 7. Nah, turun angka 0. 70 dibagi 14 sama dengan 5. 5 dikali 14 sama dengan 70. 70 dikurangi 70 sama dengan 0. Berarti hasil dari 35 dibagi 14 itu 2,5. Kenapa di sini ada koma? Karena kan tadi udah 7. Terus 7 dibagi 14 ini kan nggak bisa ya. Jadi turun angka 0. Nah, apa sih di sini koma, ada komanya 2,5. Kalau untuk membuktikan apakah jawaban 2,5 ini udah benar, kita bisa mengalihkan jawaban hasil dengan soal yang tadi 2,5 dikali dengan 14. Kalau hasilnya 35 berarti jawaban tersebut benar. Yang selanjutnya contoh dengan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. 3,5 dibagi 1,4. Pertama, ubah terlebih dahulu pecahan desimal ke pecahan biasa. 3,5 ini kan tadi sebelumnya Ibu udah bilang ya, per 10. Jadi 3,5 ini sama dengan 35 per 10. Kalau 35 dibagi 10 hasilnya akan 3,5. Berarti 3,5 ini bentuknya itu, bentuk lainnya itu sama dengan 35 per 10. Karena satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Nah, yang tadi satu angka di belakang koma ini, jadi di sini penyebutnya 10. Yang ini 1,4 jadi 14 per 10. Sama seperti sebelumnya, penyebutnya 10 karena ada satu angka di belakang koma.
Kemudian, jika sudah, lakukan operasi pembagian seperti biasa. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. 35/10 yang dari sini dibagi 14/10. Yang caranya bagaimana? Kita rubah karena ini sudah hilang ya sudah menjadi pecahan biasa ya. Jadi kita ubah bentuk pembagi ini menjadi perkalian 35/10 dikali. Nah, bilangan kedua yang ini kita balikan 10/14. 35 dikali 10, 350. 10 dikali 14, 140. Jika dibagi 350/140 dirubah menjadi bentuk pecahan campuran yaitu 270/140. 70/140 ini kita sederhanakan lagi. Kita bagi 70 sama 140 sama-sama dibagi 70. 70 dibagi 70, 1. 140 dibagi 70, 2. Jadi 2, 1/2. 2, 1/2 ini kan bisa kita sebut dengan 2,5. Kalau 2,5 itu biasanya komanya berapa sih? 0,5 ya. Jadi 2,5. Kita rubah dari bentuk pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Yang selanjutnya, karena materi kita tentang pembagian bilangan desimal sudah selesai, di sini Ibu mempunyai satu soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Tadi kan yang pembagian pecahan campuran ada 2 soal ya, ditambah sama ini 1 soal, jadi ada 3 soal untuk kalian kerjakan di rumah. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam pengerjaan soal-soal tersebut, kalian bisa menanyakan kepada teman kalian atau bisa langsung ke Ibu ditanyakan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal ini. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi, Ibu kembalikan lagi kepada Ibu Rina. Ke mute. Baik, terima kasih kepada Ibu Resma yang telah memaparkan materinya. Makin sini makin rumit ya. Semoga kalian bisa ngerti. Sekarang yaitu kita akan memasuki materi yang terakhir nih. Harus lebih semangat lagi ya. Udah terakhir nih, udah nggak ngantuk-ngantuk lagi. Yaitu ada materi pembagian persen dan pembagian berbagai pecahan yang akan dijelaskan oleh Ibu sendiri. Yang pertama yaitu ada pembagian persen. Next. Nah, di sini ya, pembagian persen dan bilangan asli. Pembagian persen dengan bilangan asli ini dapat diselesaikan dengan cara membagi bilangan di depan tanda persen dengan bilangan asli. Ibu, bilangan di depan persen itu yang mana? Nih, yang ini ya. Ini itu dinamakan bilangan di depan persen. Jadi si persennya itu ada di belakang bilangan. Lalu membaginya dengan bilangan yang ada bilangan asli. Dibagi berarti dengan bilangan 15. Nih, seperti di contoh ini ya, cara penyelesaiannya yaitu 75% dibagi 15. Kita kurungi nih biar lebih mudah, yaitu 75 dibagi 15, persennya kita taruh di luar. Karena nanti hasilnya itu harus berbentuk persen juga. Oke, sekarang ini 75 dibagi 15 berapa? 5. 5. Oke, 5. Berarti taruh lagi di sini persennya. Berarti 75 dibagi 15 sama dengan 5%. Jadi, 75% dibagi 15 sama dengan 5%. Mengerti? Ngerti. Coba kalau mengerti, Ibu kasih soal lagi. Maaf. Soalnya. Ibu kasih soal lagi ya. Misal di sini 25% dibagi 5. Aduh.
Bentar ya. Dibagi bagi 5. Berapa? 5%, Ibu. Ya, betul. Sama dengan 5%. Mengerti? Mengerti, Ibu. Oke, kalau udah ngerti ya. Bentar. Ini yang putih ya, Bang? Slide selanjutnya. Pembagian berbagai pecahan. Slide selanjutnya. Pembagian berbagai pecahan itu adalah pembagian pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, pembagian pecahan campuran dan pecahan biasanya kan kalian udah tahu ya, sebelumnya dijelaskan oleh Ibu Syifa, Ibu Rena dan juga Ibu Resma. Sekarang itu gimana kalau misalkan pembagiannya itu antara pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, caranya itu yang pertama yaitu pecahan campuran ini diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, yang keduanya bentuk pembagiannya itu diubah menjadi bentuk perkalian seperti yang tadi diajarkan oleh Ibu Rena. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Yaitu 2/1/4 dibagi 3/5. Tadi gimana diubah dulu ya, yang 2/1/4 diubah ke pecahan biasa. Caranya yaitu 2 dikali 4 ditambah 1, pernya masih ya, penyebutnya masih 4. Berapa? 9, Ibu. Ya, 9/4. 4. Hasilnya 9/4. Nih, terus 9/4-nya dibagi 3/5. Tadi kalau dibagi itu, kata Ibu Rena gimana? Dibalik ya. Yang menjadi penyebut itu berubah menjadi pembilang. Yang jadi pembilang berubah menjadi penyebut. Berarti 9/4 dikali, berarti 9/4 dikali 5/3. Berapa hasilnya? 9 kali 5? 45, Ibu. 45, Ibu. Ya, betul. 45. 4 kali 3? 12. Ya. Nah, ini masih bisa disederhanakan menjadi, tadi kata Ibu Rena, di mana kalau pecahan ini itu tidak murni. Kenapa tidak murni? Dikarenakan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sehingga kita harus merubahnya menjadi pecahan campuran. Nih, gimana cara mengubahnya? Berarti di sini 3 menjadi 3/4. Mengerti? Sampai sini mengerti? Mengerti, Ibu. Berarti, Ibu. Baik. Kalau mengerti, Ibu di sini ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Next. Kembali. Baik.
Sekarang kita langsung ke latihan soal ya. Udah mengerti kan? Tadi Ibu udah menjelaskan apa? Dilihat nomor 1 di sini. Nomor 1 sama seperti tadi konsep yang Ibu ajarkan. Masih sama, jadi masih bisa ngerjain ya. Ini dikerjakan sendiri. Nah, nomor 2. Di sini kita ngerjain ada bentuk bilangan apa, pecahan apa aja? Ada campuran, ada desimal, dan juga ada persen. Gimana nih ngerjainnya? Ada 3 pula. Kita kerjain dulu yang 1/4 dibagi 2,2. 1/4-nya diubah dulu ke pecahan biasa. Pecahan biasa. Berapa kalau diubah ke pecahan biasa? 17/4. Iya, betul. 1/4 itu 17/4. Dari mana 17/4? Dari 4 kali 4. 4 kali 4 ditambah 1 sama dengan 7. 4 kali 4, 16. Tambah 1 sama dengan 17. Penyebutnya masih sama, yaitu 4. Dibagi 2,2. 2,2 diubah ke pecahan biasa jadi berapa? 2. Jadi 22 2 per 10. 2/10. 2/10 dibagi 22/10. Kalau dibagi berarti di gimana? Dibalik ya. Kayak tadi sama dengan 17/4 dikali berapa? 10/22. Berapa? 17 kali 10/22? 17 kali 10? 110. 4 kali 22? 88. 8. Nih, udah didapat nih. 1/4 dibagi 2,2 sama dengan 170/88. Sekarang hasil ini kita bagi lagi dengan 20%. Kita bagi ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah. 170 per 88 sama dengan dibagi 20% diubah ke pecahan biasa berapa? 20/100. Berarti kalau dikali itu kalau dibagi itu dibalik, berarti 170 per 88 dikali 100 per 20. 170 kali 100? 17.000. 88 dikali 20? 1.760.
60. Tadi katanya kalau misalkan pembilang lebih besar daripada penyebut itu merupakan bukan pecahan murni, berarti kita harus merubah maaf slide sebelum nah berarti kita masih bisa sederhana ini, kita coret aja dulu ya, jangan dulu diubah ke pecahan ini. Kita bisa coret ujungnya atau kita bagi 10 dua-duanya. Nah, menjadi sama dengan 1.700 dari 17.000 jadi 1.700 per 176. Ibu, atasnya masih besar, Bu. Oke, karena masih besar, kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana cara mengubahnya? Kita ubah menjadi, di sini ya, 9. Di bawahnya itu berapa? 176. Masih sama ya. Di sini kurangnya berarti berapa? 116. Jadi 1/4 dibagi 2,2 dibagi 20% hasilnya adalah 9/116 per 176. Mengerti? Mengerti, Ibu. Mengerti, Bu. Alhamdulillah ya, kalau mengerti. Kita lihat nih nomor 3 sekarang. Rara memiliki makanan kucing sebanyak 0,75 kg. 3 kucing Rara memakannya sebanyak 0,1 kg per hari. Berapa lama makanan kucing itu akan habis? Nih, kita diketahuinya ya. Diketahui Rara ini punya katanya 0,75 kilogram. Terus 3 kucingnya memakan sebanyak 0,1 kilogram per hari. Perharinya tuh makanya 0,1 katanya teh kilogram. Ditanyakannya, tulis. Ditanyakan. Kapan habis katanya teh? Habis. Kapan makanan kucing itu akan habis? Bagaimana cara ngitungnya? Kita bisa pakai dengan cara bisa diubah dulu ininya ke bentuk pecahan, desimalnya. Bisa juga langsung dikalikan ke 10. Kita ubah aja ya. Kita ubah ke pecahan. 0,75 diubah ke pecahan. Menjadi berapa? 75/100. 5/100. Pinter. Dibagi 0,1 diubah ke pecahan jadi berapa? 1/10. 1/10. Sebentar. Dibagi 1/10. Kalau dikali kita balik. Kalau dibagi kita balik. Berarti 75/100 dikali
10 per 1. Berapa? 75 kali 10. 750. 150. Dibagi pernya berapa? 100 kali 1? 100. Baik. Di sini kita sederhanakan. Kita coret ya nolnya atau kita bagi 10. Lebih gampangnya kita coret nolnya. Jadi sama dengan berapa di sini di atas ya? Sama dengan 75 per 10. Atau kita ubah ke desimal. Jadi berapa kalau pernya 10? Sama dengan 7,5. 7,5. Pinter. 7,5. Satuannya apa di sini? Tadi ditanyakannya apa? Berapa lama makanan kucing itu akan habis? 7,5. Berarti di sini satuannya apa? 7,5 hari. 7,5 hari. Oke. Baik. Udah mengerti ya? Mengerti, Ibu. Nah, Ibu. alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua materi sudah tersampaikan ya, mulai dari perkalian pecahan biasa sampai dengan pembagian berbagai pecahan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dan juga rekan-rekan Ibu sampaikan bisa diterima dan juga bisa sampai dan mudah dipahami oleh kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga Ibu dan teman-teman dan rekan-rekan semua meminta maaf jika dari awal hingga akhir terdapat beberapa kesalahan, mohon dimaklum. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu dan rekan-rekan semua sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.